Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tiara Estefania Saputri dengan NIM C1 Channel 21115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad istisna. Yang pertama ada pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Syani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain, disebut dengan istisna paralel. Jenis akad istisna, yang pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Selanjutnya ada dasar syariah, yaitu sumber hukum akad istisna. Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Said Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan yang lain. Masih dalam materi dasar syariah, yaitu tentang rukun dan ketentuan akad istisna. Adapun rukun istisna ada 3, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. 3, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, yang ketiga dari dasar syariah yaitu berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Perlakuan akuntansi atau PSAK 106. Yang pertama ada akuntansi untuk penjual. Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Selanjutnya ada akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ilustrasi akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja, namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari. Yang pertama yaitu rumah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pakaian. Apabila Anda ingin pakaian custom sesuai dengan selera, juga termasuk dalam istisna. Misalnya Anda ingin memesan jersey sepak bola dengan desain sendiri untuk 40 orang. Selanjutnya yang ketiga ada sepatu. Apabila ukuran sepatu Anda jarang ada di pasaran, Anda pastinya akan memesan ukuran tersebut ke tukang sepatu. Apabila melakukan transaksi tersebut berdasarkan syariat Islam, hal tersebut termasuk akad istisna.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.